kan punya new mind, bukan old mind kayak gitu kan. Pemikiran mereka kita ini baru kayak gitu, dan jangan sampai kita itu terjerumus kayak gitu. Dan yang disampaikan Elvira tadi bahwa bakal rebahan, tidur, ngantuk, capek kayak gitu kan, itu kan memang alasan anak muda sekarang kan, rebahan terus, scroll Instagram atau TikTok kayak gitu, itu dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Padahal selain itu mereka sebenarnya bisa nih sama-sama bangkit, sama-sama bangun, kita bangun Indonesia sama-sama kayak gitu. Karena Indonesia kedepannya bukan PR orang-orang yang duduk di kursi sana kayak gitu, nah, tetapi menjadi PR besar bagi kita generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pipip pipip calon mantu. Halo Sobat S, sekarang kita berada di Bogosipo, itu salah satu tempat kafe angkringan yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum cobain angkringan ini bisa langsung datang, lokasinya di Kebun Geran. Nah, ini udah ganti perusahaan namanya Bogosipo. Itu kemarin namanya CLBK ya, sekarang udah Bogosipo. Jadi yang belum pernah datang silakan datang. Katmin. Sekarang kita mau sharing nih sama Duta Baca, itu Elvira. Elvira itu salah satu teman SMA ya, El? Iya. Teman SMA, pernah satu lokal. Kemarin baru dilantik jadi Duta Baca sama Bang Dani itu dari Kabupaten Curup. SMA berapa kemarin ya? SMA 1 Curup. Nah, kemarin kenapa milih Universitas Bengkulu? Aku dulu. Iya. Oke, kalau aku sih mungkin kalau orang-orang kan pada bilang goalsnya itu universitas di Pulau Jawa ya. Dan kalau saya mungkin fair-fairan aja ya di sini. Jadi saya tuh ini Universitas Bengkulu ini pilihan terakhir kayak gitu. Jadi emang kan kalau di tahun 2018 itu kan emang kita harus ngambil satu yang untuk universitas dari daerah kita atau tempat tes kita kan. Kebetulan saya tes di Universitas Bengkulu, jadi saya pilih Universitas Bengkulu. Dan ternyata pilihan 1-2 saya nggak dapat kayak gitu. Kemarin di mana 1-2 ya? Satunya UGM, 2-nya ITB. Baca. Kalau Elvira? Kalau aku kebetulan univ ini pilihan yang kedua. Pilihan pertama itu di UNAN dan ngambil ilmu komunikasi. Oh, UNAN. Berarti kalau kesana di UNAN kita bisa satu tempat kuliah. Nah, kemarin teman-teman baru dilantik jadi Duta Baca. Itu kenapa sih teman-teman tertarik sama Duta Baca? Padahal banyak duta-duta lainnya. Iya enggak? Iya sih. Mungkin Elvira dulu yang ada banyak duta nih. Duta-dutaan. Nah, jadi pertama itu emang tertarik ya. Jadi waktu itu langsung daftar aja, dan itu H-7 setelah pembukaan administrasi pendaftaran. Habis itu langsung daftar aja. Terus kepikiran aja kayaknya minat baca di universitas itu cukup harus menjadi titik fokus perhatian, salah satu perhatian, dan mungkin melalui Duta Baca ini wadah untuk mewujudkan implementasi dari pemikiran tadi. Oke. Tapi kan banyak duta-duta lain yang bisa membuat popularitas kita lebih berkembang. Kenapa nggak mau? Harus mengeksplor tentang Duta Baca ke anak-anak muda sekarang. Pertama, kita kalau mau ikut sesuatu itu harus dari passion kita. Dan kebetulan aku emang suka baca, dan menurut aku kenapa kita kita bisa berbagi dengan orang lain melalui hal yang kita suka. Kalau dari Dani gimana? Yang pertama, aku emang ini sih, kalau aku emang penggiat literasi dan media sosial ya di Curup dan di Bengkulu juga. Jadi emang ada sedikit sama teman-teman kemarin juga buat komunitas kayak gitu kan di Bengkulu. Itu tuh emang concernnya itu pada literasi Bengkulu. Dan kebetulan ada buka nih Duta Baca kan. Waktu buka Duta Baca awalnya nggak mau ngikut sih, karena Duta Baca di tahun sebelumnya itu kan emang nggak ada itu dari FT kan. Dan kami itu emang biasanya passion kami itu nggak ada kayak gitu. Tapi dari pihak birokrasi kita itu, dari Pak WD3 nya langsung itu mengizinkan saya untuk daftar kayak gitu. Dia manggil saya bingung nih kenapa kok tiba-tiba dipanggil, ternyata disuruh daftar. Ini ada kegiatan Duta Baca dari UPT Perpustakaan, silakan ikut.
insya Allah dari fakultas teknik itu mendukung katanya kan. Berarti dia ini salah satu yang Ya. terpilih dari fakultas. Ya kayak gitulah pokoknya. Orang hebat berarti. Agak juga sih. Merendah loket. Nah jadi itu kan proses untuk masuk duta baca itu pasti banyak syarat. Nah jadi siapa tahu kan buat sobat S yang berada di ruang lingkup Universitas Bengkulu ataupun di luar universitas lain Bengkulu itu apa aja syaratnya yang mau daftar? Jadi pertama itu kita ikut seleksi administrasi dulu. Dari seleksi administrasi itu mengumpulkan kayak pas foto, kemudian harus minimal itu semester 3 dan maksimal itu semester 5. Terus juga fotokopi KTM, pastinya harus KTM dari Universitas Bengkulu. Kemudian ada lagi kita juga melengkapi syarat-syarat kayak piagam prestasi dan lain-lain. Kalau untuk prosesnya tuh itu kan biasa ada karantina, biasa kalau duta karantina, seleksi, ada biasa sering dikata orang itu seleksi alam. Pernah nggak dengar yang kata seleksi alam? Seleksi alam itu siapa yang bertahan? Iya benar. Bertahan. Jadi di duta baca ada nggak begitu? Atau emang benar-benar setiap jurusan diambil satu-satu yang kayak dan Oh gitu. Jadi kalau untuk tahun ini, tahun kemarin maksudnya tahun 2020 itu membatasi kuota sebanyak 50 orang ya. Jadi setiap bukan fakultas sih, maksudnya setiap seluruh se-Universitas Bengkulu itu berhak untuk mengikuti asalkan masih di kuota 50 itu. Dan nggak ada batasan juga mau prodi apa atau fakultas apa, dan juga seleksinya itu nggak terlalu nggak, kebetulan tahun kemarin nggak ada karantina karena dari seleksi berkas, kemudian seleksi tertulis, kemarin itu kita disuruh apa ya, seleksi tertulis, Kita buat cerpen, esai. esai. karya tulis ilmiah. Oh karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiahnya itu tentang visi misi peran duta baca khususnya untuk di Universitas Bengkulu seperti itu. Kalau untuk daftarnya gratis nggak? Gratis. Gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Iya. Jadi sebanyak 50 orang itu yang diambil ada berapa ya? Kalau untuk 50 orang itu emang diseleksinya itu langsung sudah seleksi tulis tadi itu langsung ke tahap wawancara, dan 50 orang itu berhak semua untuk ikut wawancara. Jadi udah wawancara langsung aja deh pengumuman di tingkatnya langsung pengumuman untuk 4 duta baca terbaik. Berarti nggak terlalu susah. Nggak terlalu ribet. Jadi berarti teman-teman masuk di duta baca di angkatan di semester 5. Semester 3. Oh semester 3, udah jalan 1 tahun berarti ya. Ya. Untuk penerimaan tahun ini udah bukan? Jadi kita kalau khusus di duta baca di Universitas Bengkulu itu 2 tahun sekali penilaiannya. Jadi mungkin sekitar bulan Februari tahun depan. Februari tahun Iya. depan. Emang kegiatan duta baca itu apa aja sih? Jadi kegiatan duta baca itu emang yang pasti kami kan dari UPT Perpustakaan. Jadi emang kami itu emang kalau istilah bahasa kerennya itu brand ambassadornya si UPT ini tadi kan. Dan juga kalau emang setiap UPT itu ada acara ya kami bakal jadi branding dari UPT tersebut. Setelah itu juga kami juga emang tidak menyampingkan fungsi kami tadi, yaitu memperhatikan literasi sekitar kayak gitu. Dalam artian sebelum kami ke masyarakat, ada baiknya kita mengenalkan literasi itu terhadap mahasiswa aja lah. Gitu. Karena kan mahasiswa kan mungkin lebih banyak berpikir bahwa rebahan, nongkrong itu lebih asik daripada membaca kan, dan itu yang perlu dan menjadi tugas besar dari kawan-kawan duta baca di Universitas Bengkulu. Ya, benar. Soalnya kan minat duta baca itu di kalangan pemuda khususnya di provinsi kita emang sedikit. Terus juga peran dari duta baca itu untuk anak muda apa sih? Ada nggak dari anak muda? Terus untuk masyarakat? Itu kan di zaman sekarang udah sangat awam sih dengar duta baca. Terus juga
yang baca ketika kita ngampus itu udah sedikit banget. Paling ya nge-games, terus juga nongkrong, ngobrol, kupu-kupu kayak gitu. Itu gimana peran dari teman-teman? Mungkin Elo ya. Oke. Jadi peran dari Duta Baca itu seperti yang dijelaskan Dani tadi, bahwa brand ambassador atau ikon dari perpustakaan. Gimana kita itu menarik minat mahasiswa khususnya untuk berkunjung ke perpustakaan. Karena kita ketahui sendiri juga bahwa sebenarnya perpustakaan itu mau sampai kapanpun pasti pusat dari universitas, pusat pembelajaran di universitas. Jadi bagaimana kita menarik minat baca mahasiswa khususnya untuk selalu berkunjung ke universitas. Juga kegiatan membaca kita juga nggak harus maksudnya ke perpustakaan, tapi bisa melalui unip.library.ac.id. Berarti peran untuk masyarakat gimana? Belum ada atau udah ada progres bayangan maunya kayak gini atau gimana? Kalau peran untuk masyarakat itu baru masuk list ke dalam program kerja kami. Poker. Ya, program kerja kami. Dan untuk mengajak secara keseluruhan itu waktu itu kami pernah buat untuk pembinaan pustakawan waktu itu di Universitas Bengkulu, dan itu melibatkan daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, tapi melalui virtual. Terus yang kedua kita baru kemarin apa deh? Itu talk show. Iya. Talk show dari kawan-kawan kita baca terkait bincang literasi dari pemuda-pemuda, dan itu di sana kawan-kawan kita baca sebagai narasumbernya, dan kita baca juga berperan aktif kok dalam misalnya ada upaya pencegahan COVID kan, terus kita buat deh video-videonya, karena sampai saat ini video atau apapun itu adalah satu hal yang efektif untuk menyampaikan pembelajaran. Apalagi di zaman COVID. Iya, karena kan kita tatap muka agak sulit kan, jadi sosialisasi yang kita lakukan ya kayak gitu. Dan juga dari Duta Baca juga kami itu emang kalau untuk masyarakat dalam artian secara luas di Provinsi Bengkulu ini, Duta Baca juga melakukan kunjungan kayak gitu ke perpustakaan. Dan kemarin Nah, itu tadi adalah perbincangan hangat sedikit tentang anak muda yang punya inisiatif untuk mengembangkan gimana sih pemuda di zaman sekarang minat bacanya udah sangat sedikit. Namun walaupun teman-teman udah berjuang, masih ada banyak rintangan dan tantangan. Nah, buat El dan Dani nih, apa hal yang paling sulit di dalam pengelolaan sebagai Duta Baca sekarang? Dari siapa dulu? El mungkin, Dani? El dulu, Dani dulu. Oke. Kalau aku secara keseluruhan belum ada sih, karena yang pertama itu kan emang itu sebenarnya balik ke pribadi ya, pribadi. Tantangan itu kan emang moral si mahasiswa, baik itu pemuda, baik itu anak-anak, itu emang mereka itu telah berpikir bahwa games, bahwa bahan-bahan tontonan lainnya, aplikasi-aplikasi yang mungkin udah kita ketahui udah banyak sekali peminatnya itu kayak gitu. Itu peminatnya lebih tinggi dibanding website kayak contohnya aja aplikasi di Play Store itu ada Tipusnas yang angka downloadnya aja jauh sekali dari download aplikasi-aplikasi yang joget-joget segala macam kayak gitu kan. Dan kalau untuk tantangan itu sendiri, jadi kita sebagai Duta Baca ya, terutama saya memberikan pandangan sebagai anak mudanya putra daerah juga, bahwa kita itu emang harus memanfaatkan era digitalisasi ini loh kayak gitu. Jadi emang kita manfaatkan, dan program ini bagus juga kayak gitu. Dari melalui video ini kita bisa menyampaikan edukasi kayak gitu kan, dan betapa pentingnya edukasi di saat COVID ini ya. Mungkin seperti makan nasi ya, kita harus edukasi terus, karena sedikit saja kita lengah terkait edukasi terhadap masyarakat atau terhadap mahasiswa-mahasiswi lainnya, kita bakal kehilangan satu generasi loh kayak gitu. Bakal istilahnya bobrok kayak gitu. Jadi emang bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini emang dapat menunjang tingkat edukasi dan juga tingkat literasi, terutama ya di kalangan masyarakat dan kalangan pemuda. Soalnya kan negara lain itu menciptakan handphone itu untuk kepribadian hal yang positif, sedangkan kita dipergunakan untuk hal yang negatif. Nah, jadi
ya ambruk tadi, balik-balik kata Dani, kalau misalnya kita sebagai anak muda ya sibuk handphone, mageran tiduran, akhirnya ya generasi kita bakal hancur. Dan sekarang kita yang ada di zaman sekarang ya harus edukasi kayak ibaratnya makan nasi tadi. Kalau untuk Elvira gimana? Tantangan tersulit ataupun suka dukanya? Tantangan tersulit ya mungkin lebih ke anak-anak, mendoktrin anak-anak gimana games itu mungkin dijadikan sebagai bahan untuk membaca. Jadi mungkin buat teman-teman misalnya yang pintar dalam digitalisasi, mungkin bisa kali menuangkan ide kreativitas dan visualisasinya itu melalui aplikasi, di mana aplikasinya itu juga berisi tentang literasi. Jadi jadi kita mendapat kepuasan tersendiri bermain game, tapi juga ada sisi edukasi dan pendidikannya. Seperti itu sih. Oh, mantap juga kalau kayak gitu. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir kita tuh ada kayak sebuah games, tapi games itu bisa kita buat untuk edukasi baca, atau kita punya pengelolaan menarik minat baca dari teman-teman melalui WhatsApp, dari film pendek ataupun dari yang hit sekarang? Mungkin kalau yang udah pernah itu melalui Fibertasi ya, Fibertasi. video berliterasi gitu. Jadi di sana juga kita ngajak kita cari tema yang mungkin khususnya nyangkut ke tema-tema yang lagi hit sekarang. Terus kita buat video untuk berupa ajakannya gitu. Contohnya seperti yang udah dijelaskan tadi, literasi mengenai COVID, di mana tidak hanya tema yang sekarang lagi hits, tapi kita juga harus sadar karena literasi itu sebenarnya bukan hanya membaca ya teman-teman. Jadi literasi itu selalu ada di kehidupan kita, tidak hanya sekedar membaca buku atau berdiskusi, tapi juga di kehidupan sehari-hari kita itu harus berliterasi, bagian dari literasi. Oke, bagus. Itu salah satu strateginya ya. Iya. Nah, untuk pengelolaan dari teman-teman itu untuk menarik minat baca anak, khususnya sekarang kan udah banyak website tuh ya, kayak baca-baca berita-berita ataupun dongeng ataupun kisah-kisah lainnya untuk minat baca itu kan udah melalui website. Sedangkan buku udah jarang banget orang untuk pinjam ke perpustakaan. Itu pernah nggak teman-teman berkeinginan membuat satu website untuk kalangan itu? Harapannya ya Dan ya ke depannya. Jadi kebetulan saya dari bidang itu juga. Ya, teknik ya. Jadi Teknik apa? Elektro. Dan kebetulan kami juga ada konsentrasi terkait pemrograman dan website. Jadi emang kemarin itu emang dicanangkan untuk FT awalnya, untuk FT, dan sekiranya itu nanti bakal dikembangkan ke Universitas Bengkulu, baik itu nanti misalnya nasional lah apa namanya. Jadi emang itu website itu bakal memfasilitasi nggak hanya sekedar link untuk baca buku ebook aja, link ebook aja kayak gitu. Jadi emang bakal dibuat link itu sedemikian rupa, dalam artian kita bakal ngebuat atau ngebangun website yang emang menarik kayak gitu. Dalam artian kita bakal menghadirkan kuis-kuis nantinya, banyak giveaway, dan juga yang pasti satu hal lagi yang paling menarik nih. Jadi dari sana kita juga mungkin teman-teman udah tahu tuh ada konversi, misalnya nonton iklan itu jadi uang kayak gitu. Nah, itu yang sedang kita susun algoritmanya, yaitu bagaimana jika lama mereka membaca itu bakal jadi uang kayak gitu. Nah, seperti di aplikasi yang satu itu, yang joget-joget itu kan, ada dapat uang kan nonton 30 menit. Nah, soalnya saya juga nonton. Nah, jadi 30 menit dapat uang 1.200 kayak gitu. Jadi itu yang bakal kita terapkan. Alangkah baiknya itu diterapkan ke si membaca itu tadi ya. Pasti orang, wah aku mau baca lama-lama nih. Terus ada kuisnya di bawah. Kalau terjawab kuisnya, uangnya bakal lebih besar kayak gitu. Itu sih aplikasi yang sedang kami canangkan, dan juga berharap nanti memperoleh bantuan penuh kayak gitu dari pihak fakultas dan juga universitas Bengkulu, terutama untuk Tapi juga bisa saran sih sedikit buat kita baca. Itu kan sekarang lagi booming-boomingnya tentang TikTok ataupun aplikasi Instagram, Facebook dan lainnya, YouTube. Itu kan biasa kayak ada suara bercakap, terus juga ada kayak dia tuh menceritakan tentang puisi untuk meningkatkan minat baca, tapi dibuat sebuah video dan caption teksnya itu di dalam video.
Itu nanti bisa Duta Baca buat di Instagram, kayak video pendek 1 menit, terus bikin kayak puisi-puisi senja. Itu kan salah satu minat untuk mendoktrin anak muda biar support baca itu lebih berkembang lagi. Itu tergantung pengelolaan dari Duta Bacanya sendiri. Nah terakhir nih untuk Elvira dan Dani, harapan teman-teman untuk anak muda di zaman sekarang apa sih? Kan sekarang kita udah anjloknya Indonesia. Gimana? Dulu coba Harapan aku ya, jadi sebagai pemuda kita itu jangan pernah menganggap ada doktrin yang bilang kayak gini, ih perasaan kayak baca buku itu kuno banget sih gitu, terus bosankan, terkenal dengan kutu buku dan hilangkan stigma tentang itu, karena menurut aku bagaimanapun juga kehidupan kita itu berliterasi dimanapun kayak gitu kan. Dan juga nggak harus buku kok kalian mau berliterasi, bisa juga melalui handphone. Manfaatkan media yang ada, itu yang paling penting. Dan juga kalau kalian tertarik dengan buku-buku yang hal-hal yang lain kayak gitu, banyak banget aplikasi yang bisa menunjang, contohnya seperti iPusnas. Kalian buruan download iPusnas, jadi di sana kalian bisa cari apa aja tentang jurnal dan lain-lainnya. Dan menurut aku itu bermanfaat banget buat kalian-kalian yang males pegang buku. Itu sih. Kalau dari Dani? Kalau dari aku ya, jadi emang memperhatikan ya sekitar kita juga. Jadi emang memanfaatkan literasi tadi kan yang disampaikan L itu tuh, literasi itu nggak hanya sekedar sebatas membaca atau menulis, bahkan lebih dari itu, sampai ke menyelesaikan masalah pun itu harus menggunakan literasi tadi. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke pemuda itu emang harus survive lagi kayak gitu. Jadi di bidang literasi itu emang harus survive, dan misalnya kayak pemulihan ekonomi kan yang sedang anjlok-anjloknya kan, itu kan bisa dinaikkan dengan yang namanya literasi nanti. Dan banyak tuh literasi yang baca bahan bacaan yang menarik, dan misalnya mau membuat rupiah misalnya kayak gitu kan menarik tuh. Dan anak-anak muda ini bisa, kita ini kalau kata-kata orang-orang luar sana itu, anak muda ini kan punya new mind, bukan old mind kayak gitu kan, pemikiran mereka kita ini baru kayak gitu. Dan jangan sampai kita itu terjerumus kayak gitu. Dan yang disampaikan Elvira tadi bahwa bakal rebahan, tidur, ngantuk, capek kayak gitu kan, itu kan emang alasan anak muda sekarang kan, rebahan terus, scroll di Instagram atau TikTok kayak gitu. Itu dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Padahal selain itu mereka sebenarnya bisa nih sama-sama bangkit, sama-sama bangun. Kita bangun Indonesia sama-sama kayak gitu. Karena Indonesia kedepannya bukan PR orang-orang yang duduk di kursi sana. Tips buat anak muda yang ingin baca tapi ya dibilang El sama Dani tadi jenuh, ngantuk, terus juga capek, termasuk diri saya sendiri sih. Jadi kayak insecure sama duta-duta baca. Kalau menurut aku ya, kapanpun itu kalian timbul niat untuk membaca, baca. Benar kata orang, ada pepatah yang bilang kalau kalian udah ada niat itu jangan ditunda. Karena hal-hal yang ditunda itu biasanya akan merugikan. Sekian. Kalau dari aku sih pakai strategi 1, 2, 3 ya. Jadi mungkin kawan-kawan semua bisa menerapkan ini. Jadi strategi 1, 2, 3 itu misalnya satu itu kita taruh bahasanya 1 menit, dan jadi kita harus menyempatkan waktu 1 hari. Dalam 1 hari itu 1 menit aja kita baca buku, dan itu harus kita lakukan sebanyak 30 hari. Jadi 1 bulan itu kita membaca 1 menit aja. Nanti kalau bisa kita udah konsisten, kita naik kedua, terus kita naik ketiga. Lama-lama nanti pasti kan kita pasti insecure tuh melihat misalnya Mbak Najwa Shihab baca 3 buku sehari. Wah, kok bisa? Saya aja baca buku 10 menit udah pusing kayak gitu. Nah, jadi emang strategi 1, 2, 3 itu bisa diterapkan, dan untuk generasi muda itu waktu yang tepat gitu. Mulai sekarang kita terapkan 1, 2, 3. Tapi yang masih jadi tanda tanya di dalam diri, ada salah satu teman itu kemarin dia baca buku masalah filsafat. Itu sih tergantung sudut pandang kita sih menurut saya. Itu tuh dia gara-gara membaca tapi tidak meyakinkan dengan adanya keagamaan. Itu apakah jadi dampak yang negatif di dalam membaca? Gimana menurut teman-teman sebagai duta baca? Oke, izin aku menjawab dikit ya. Jadi dulu aku hampir sama sih sama kayak teman itu. Jadi
pada saat sekolah menengah atas dulu emang hobinya baca buku filsuf kayak gitu kan. Jadi emang filsuf itu ada Aristoteles, Socrates, dan juga Plato kan. Jadi emang kalau kita udah megang tiga itu, kita udah paham filsafatnya secara naluriah bahkan sampai ke rohaniahnya. Jadi kita itu emang Ke bawah arus kayak gitu nggak sih? bawa arus. Jadi sebenarnya kita itu generasi muda itu ya emang harus memilah dan memilih apa yang harus kita baca. Dan juga kalau seenggaknya kayak gini, kalau saya itu sekarang membaca buku-buku filsafat itu hanya untuk ya saya tahu kayak gitu. Misalnya ada orang cerita atau ada orang ngobrol kan bahasannya tentang filsafat atau bahasannya misalnya paham Aristoteles dan ngobrol nih, kan kita nggak mungkin diam, seenggaknya kita bisa nimbrung kayak gitu. Cukup kayak gitu, jangan sampai kita itu memang wah ini apa benar, ini benar. Kalau istilah kami di Curug nggak tahu ya di daerah lain itu tuh namanya taklid. Taklid itu jadi emang dia itu membenarkan satu pandangan kayak gitu. Padahal Banyak pandangan yang lain. banyak pandangan. Dan satu hal lagi jangan pernah menyelesaikan masalah itu atau menyelesaikan sesuatu itu dengan sudut pandang, karena tidak ada pandangan yang harus disudutkan kayak gitu. Jadi emang harus dipilih-pilih aja sih bahan bacaan. Dan kalau emang sekedar baca aja itu nggak apa-apa kayak gitu. Jangan sampai kita wah ini misalnya aku nggak mau ya bicara agama aku apa. Jadi emang aku pernah baca kitab lain kayak gitu. Aku baca kitab lain itu emang untuk literasi aja kayak gitu. Aku mau tahu loh apa yang mereka baca kayak gitu. Ya ini pokoknya hanya untuk wawasan aja lah, nama wawasan, karena kan buku itu kan jendela dunia. Jadi emang semua membaca itu nggak ada yang salah sih. Balik ke kata Dani tadi, dia waktu SMA sempat belajar masalah salah satu buku sih. Nah akhirnya dia sampai ke bawah arus, dan karena banyak referensi lain dan jadilah duta bahasa setara. Mungkin itu saja, terima kasih banyak buat Elvira, buat Dani yang udah sharing-sharing bareng kita. Semoga video ini bermanfaat buat anak muda yang pastinya buat peminat baca khususnya di provinsi kita sendiri. Terima kasih banyak udah mampir di channel kita. Yang mau promosi silakan untuk duta bahasanya sama Instagram. Buat kalian teman-teman semua yang mau follow dan ikutin kegiatan literasi khususnya Duta Baca di Universitas Bengkulu, langsung aja follow @dutabaca_unit. Elvira sekalian enggak? Boleh. Langsung aja follow di Elvira Afifa double H. Terima kasih. Dani? Kalau aku akun Instagramku Dani@zl11. Ada salam-salam nggak sama duta bahasa? Cukup. Terima kasih banyak ya udah mampir. Saya pamit. Elvira pamit nggak? Kami pamit dan jangan lupa tingkatkan budaya literasi di kehidupan kalian, khususnya buat kalian sendiri karena literasi itu penting. Jadi Oke, aku juga pamit ya dari teman-teman semua. Jadi pesan terakhirku bahwa berliterasilah untuk melangsungkan kehidupan yang akan datang. oke, bye bye. Sampai jumpa. Tuh, di